Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmidi, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Lahat. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala SD Negeri 6 Kikim Timur, yaitu Ibu Siti Mariam, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu ya. Hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Ibu terkait pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin ini. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dan mungkin dapat Ibu jawab, Bu ya. Baik, Bu. Mungkin bisa kita mulai saja, Bu, hari ini. Bisa. Iya. Baik, Bu, untuk pertanyaan yang pertama, Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baiklah, Pak. Bila saya mengalami suatu kasus yang memiliki pilihan yang sama benar saat saya akan mengambil suatu keputusan, saya identifikasikan bahwa kasus tersebut adalah kasus dilema etika. Yang jika saya hadapkan pada kasus yang dimana saya harus memilih antara benar dan salah, maka kasus tersebut merupakan rujukan moral. Iya. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Baik, Pak. Bila saya mengalami kasus yang memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, sebelumnya saya mengambil keputusan, saya lebih mempertimbangkan untuk kepentingan orang banyak, memprioritaskan untuk kepentingan murid, serta selalu memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan yang akan saya ambil. Saya juga akan mengajak guru-guru atau melibatkan guru-guru untuk bermusyawarah dan memberikan berbagai masukan. Oh, jadi Ibu akan mengambil suatu keputusan dengan banyak melakukan pertimbangan, Bu ya, memprioritaskan kepada kepentingan murid dan juga mengajak guru-guru untuk bermusyawarah. Masya Allah, Bu ya, luar biasa sekali. Baik, Bu, untuk berikutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, Pak. Biasanya saya melakukan yang saya lakukan selama ini, sebelum saya mengambil suatu keputusan, saya akan menerapkan prosedur, yaitu pertama, saya akan menelaah terlebih dahulu kasus tersebut, seperti waktu kejadian, siapa saja yang terlibat, serta alasannya gitu. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasikan kasus tersebut, apakah ada pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan di situ. Nah, selanjutnya, bila semua data tersebut telah saya kumpulkan, saya akan mengambil suatu keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian dan keadilan. Dan bila keadaan memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang jangan sampai merugikan kedua belah pihak, gitu, Pak. Nah, jika dalam situasi tersebut kedua belah pihak sama-sama benar, dan yang terakhir, saya harus merefleksikan keputusan tersebut dalam posisi saya sebagai penerima keputusan tersebut. Oh iya, terima kasih, luar biasa sekali, Bu ya. Baik, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang menyangkut dilema etika, Bu? Baik, Pak.
Dalam kasus dilema etika, ada beberapa hal yang saya anggap efektif dalam membuat suatu keputusan, yaitu dilakukan pengujian benar atau salah, begitu Pak. Nah, dan benar atau salah dari lawan yang kita hadapi, dan setelah saya lakukan pengujian tersebut, saya lebih menentukan prinsip dalam mengambil suatu keputusan tadi Pak. Oh iya, jadi Ibu mengedepankan prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan Bu ya. Iya, Pak. Luar biasa Bu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, kira-kira apa Bu? Yang menjadi tantangan atau yang selama ini saya alami dalam pengambilan suatu keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika adalah bagaimana saya memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan saya. Sebagian guru cenderung memberikan kritikan yang tajam dan sifatnya itu menghakimi Pak. Bahwa saya tidak tegas karena keputusan yang saya ambil berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang. Padahal saya telah mempertimbangkan hal tersebut untuk kebaikan kita bersama. Nah, di masa depan murid dan juga para guru-guru, hal ini wajar terjadi dan masih bisa saya atasi, begitu Pak. Oh iya benar. Baik Bu, masih tetap semangat Bu ya. Oke, Pak. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini? Kemudian, apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau Ibu memiliki jadwal dalam menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedur apa, seperti apa yang nantinya bakal Ibu jalankan? Baik Pak. Baik Pak Sarmedi, saya akan coba jelaskan begini Pak. Jika situasi yang saya hadapi merupakan dilema etika, tentu saya tidak langsung menyelesaikan pada saat itu juga. Saya akan telaah secara rinci dengan mencari fakta yang terlibat atau dari informasi yang nanti saya perlukan dalam mengambil suatu keputusan tadi. Dan juga saya akan bermusyawarah dengan seluruh dewan guru untuk mendapatkan masukan. Lalu saya akan berdiam sesaat untuk berpikir dengan matang, dan barulah setelah itu saya memutuskan yang terbaik untuk kasus tersebut tadi. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu ya, apakah ada orang lain atau ada faktor-faktor yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam membuat suatu keputusan itu? Baik Pak Sarmedi, dalam membuat sebuah keputusan yang saya butuhkan atau saya membutuhkan bantuan dari orang lain, dalam arti kata tidak bisa saya putuskan sendiri di sini. Nah, dan orang yang sering membantu saya adalah mereka yang mempunyai pengalaman di bidangnya, gitu Pak. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan murid, guru senior yang membantu saya dan lainnya. Nah, hal ini tentu akan mempermudah saya dalam mengambil sebuah keputusan, begitu Pak. Oh iya. Baik Pak, untuk selanjutnya pertanyaan yang terakhir ini Bu ya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil sebuah keputusan itu? Baik Pak, kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman tadi Pak, itu cukup banyak Pak. Nah, ada banyak sekali pengalaman, diantaranya itu saya pelajari dalam mengambil sebuah keputusan tadi, yaitu saya mempelajari bahwa dalam kasus yang menyangkut dilema etika, bahwa tidak ada keputusan yang sempurna. Nah, sebuah keputusan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk itu dalam mengambil sebuah keputusan hendaknya kita berpegang pada prinsip yang didasari nilai kebijakan yang luhur, begitu Pak. Oh iya, terima kasih sekali Bu. Masya Allah Bu, luar biasa sekali percakapan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Ibu berikan. Mudah-mudahan kita
selalu sehat dan bahagia ya Bu ya. Alhamdulillah, amin, amin. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Siti Mariam, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, Kepala SD Negeri 6 Kikim Timur pada hari ini dengan tajuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Saat saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmidi, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Lahat. Saya bertugas di SD Negeri 1 Kikim Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Kepala SD Negeri 11 Kecamatan Kikim Timur, Bapak Iriansa, Sarjana Pendidikan. Selamat siang Pak Iriansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, untuk hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Bapak terkait pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin Pak ya. Ya, baik. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dan mungkin dapat Bapak jawab Pak ya. Ya, baik. Baik Pak, mungkin bisa kita mulai saja Pak? Baik, silakan. Oke ya Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik, Pak. Dalam mengidentifikasi kasus yang termasuk ke dalam kategori dilema etika atau rujukan moral, saya akan menelaah terlebih dahulu kasus tersebut. Kalau terdapat dua pilihan keputusan yang sama-sama benar, maka termasuk ke dalam kasus dilema etika, dan kalau dalam keputusannya terdapat pilihan benar lawan salah, maka termasuk ke dalam kasus rujukan moral. Begitu Pak. Oh ya, jadi Bapak akan mengidentifikasi terlebih dahulu mana yang kasus termasuk dalam rujukan moral atau mana kasus yang masuk dalam dilema etika Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama terdapat kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan Pak? Seperti yang saya uraikan tadi, ya, jika kita menunjuk pada kasus dilema etika yang mengandung dua pilihan kepentingan yang sama-sama benar, Ya benar Pak. saya akan mengambil keputusan untuk menegakkan keadilan dengan cara yang tegas untuk menciptakan kedisiplinan guru yang bersangkutan. Ya. Namun di sisi lain, saya juga memiliki sisi kemanusiaan dengan memberikan keringanan kepada guru-guru tersebut untuk merawat suaminya yang sedang sakit. Kedua, pilihan tersebut sama baiknya. Dalam kasus ini, saya akan menggunakan prinsip berpikir berbasis rata kepedulian dan meminta guru-guru lain turut serta membantu untuk mengisi pelajaran di kelasnya dengan yang ditinggalkan selama merawat istrinya yang sedang sakit. Oh ya, benar sekali Pak ya. Jadi Bapak akan mengambil suatu kebijakan dengan cara mengajak guru bermusyawarah untuk menghandle ya kelas yang ditinggalkan oleh Bapak guru tersebut selama beliau merawat istri yang sedang sakit, begitu Pak ya. Masya Allah Pak, luar biasa sekali. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira apa langkah-langkah atau bagaimana prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik Pak Sarmidi, dalam mengambil sebuah keputusan, Ya. hal yang pertama yang saya lakukan adalah mencermati terlebih dahulu situasi yang sedang terjadi.
mempertimbangkan akibat keputusan yang saya ambil. Kemudian baru saya akan membuat keputusan. Iya, benar, Pak. Seperti yang terjadi dalam kasus tadi, saya akan memanggil guru tersebut untuk meminta penjelasan secara detail penyebab guru tersebut tidak disiplin. Iya. Dan selanjutnya saya akan melakukan proses watching Watching, Pak, ya. untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Kemudian saya akan terus memantau tindak lanjut penyelesaian masalah yang dilakukan guru tersebut. Dan yang terakhir, saya akan merefleksikan keputusan yang telah saya ambil tersebut. Oh iya. Jadi luar biasa sekali, Pak. Di samping Bapak membuat keputusan dengan mengambil berbagai banyak pertimbangan, Bapak juga akan melakukan coaching ya untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang dialami oleh guru tersebut, ya. Oke, Pak, luar biasa sekali apa yang telah Bapak utarakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, hal apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam masalah ini pada kasus dilema etika, Pak? Baik, Pak Sarmidi. Dalam pengambilan keputusan yang saya anggap efektif untuk mengatasi permasalahan kasus dilema etika adalah yang pertama, saya akan mengumpulkan fakta yang terjadi di lapangan, kemudian melakukan pengujian apakah kasus itu benar-benar lawan benar atau benar lawan salah. Selanjutnya mencari solusi penyelesaian masalah atau alternatif lain yang bisa dilakukan dalam penyelesaian masalah yang terjadi, ya. Dan yang terakhir, saya akan merefleksikan keputusan yang saya ambil. Oh iya, luar biasa sekali, Pak, ya. Jadi di samping Bapak mengambil atau mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian melakukan pengujian, serta yang terakhir Bapak akan mencari solusi dari alternatif permasalahan yang ada pada guru, Pak, ya. Baik, untuk berikutnya, Pak, apa saja yang selama ini menurut Bapak merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Baik, Pak Sarmidi. Dalam pengambilan sebuah keputusan tentunya memiliki tantangan yang harus kita hadapi. Karena tidak semua orang atau guru yang senang dengan keputusan yang saya ambil. Dan terkadang membuat kita merasa apa? Merasa bahwa keputusan yang kita ambil kurang tepat atau tidak bijak. Namun kita harus tahu tidak semua orang memiliki pemikiran seperti kita, dan kita tidak dapat memaksakan pemikiran orang lain atau guru-guru dengan pemikiran kita. Oh, jadi Bapak cukup bijak ya dalam mengambil suatu keputusan. Artinya Bapak tidak memaksakan kehendak atau tidak mengambil keputusan sendiri. Bapak mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah dan tidak mengimplementasikan atau memaksakan pemikiran Bapak harus sama dengan guru-guru, bukan begitu, Pak, ya? Baik, Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam menyelesaikan kasus yang menyangkut dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya pada saat itu juga, atau Bapak memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya, prosedur apa yang akan Bapak jalankan? Begini, Pak Sarmidi, dalam masalah ini saya tidak memiliki jadwal khusus untuk mengelola pengambilan keputusan. Untuk kasus yang sederhana, saya langsung menyelesaikannya pada saat itu juga. Akan tetapi kalau kasus tersebut memiliki dampak jangka panjang, saya tidak langsung menyelesaikannya pada saat itu juga. Saya akan mengajak guru-guru untuk bermusyawarah
untuk mempertimbangkan dampak dan hasil akhir. Lalu kemudian baru memutuskannya secara bersama-sama. Oh iya, bukan itu, luar biasa, Masya Allah Pak, luar biasa sekali. Jadi Bapak akan mengelola keputusan itu apabila itu merupakan kasus yang terlalu besar atau masih bersifat sederhana, maka Bapak akan langsung menyelesaikan pada saat itu juga Pak ya. Tapi bila kasus itu merupakan kasus yang menyangkut dilema atau juga jangka panjang, maka Bapak akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, menurut Bapak apakah ada orang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Ya, memang ada beberapa orang yang selama ini membantu saya dalam mengambil keputusan. Di antaranya rekan-rekan sesama kepala sekolah dari sekolah lain, ya Pak, dan guru yang sudah saya anggap senior, ya, dan memiliki pengalaman di bidangnya. Selain itu juga ada pengawas sekolah yang sering memberikan masukan dan solusi, serta ada beberapa unsur dari pihak lain, Ya, Pak. seperti komite sekolah. Juga pernah saya mintai keputusan atau bantuan mengatasi permasalahan kasus dilema etika ini Pak. Oh iya, luar biasa. Jadi Bapak melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, kemudian juga Bapak akan meminta juga bantuan dari pengawas maupun komite sekolah dalam penyelesaian kasus ini Pak ya. Ya. Oke Pak, luar biasa sekali percakapan kita. Dan untuk pertanyaan yang terakhir Pak, Ya. yang terakhir dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika ini Pak? Begini Pak Sarmili, berdasarkan beberapa kasus yang pernah saya hadapi terkait pengambilan keputusan, banyak sekali pengalaman yang mengajarkan saya, seperti rasa empati, Ya, Pak. dan rasa kepedulian, tidak mengambil keputusan sepihak, memikirkan secara matang sebelum membuat sebuah keputusan, dan yang tak kalah pentingnya, bagaimana kita menerapkan prinsip yang berbasis nilai, kebajikan, serta memprioritaskan kepentingan murid. Oh iya, Masya Allah Pak, luar biasa sekali. Jadi Bapak selalu memikirkan dalam mengambil suatu keputusan itu adalah dengan mengambil sikap rasa empati, kemudian juga memikirkan rasa kepedulian kita, dan juga Bapak selalu menerapkan prinsip yang berbasis nilai kebajikan ya, dan apapun keputusannya itu kita memprioritaskan untuk kepentingan murid, bukan gitu Pak? Masya Allah Pak, luar biasa sekali percakapan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu bahagia ya Pak ya. Betul sekali Pak Sarmili. Demikianlah percakapan kami dalam wawancara pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dengan Bapak Iriansa, Sarjana Pendidikan, Kepala SD Negeri 11 Kecamatan Kikin Timur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.